Jadi di video gue yang komunitas MLB Toxic dan video yang ngebahas Tumble Guys, banyak banget yang nyebut sebuah kata, yaitu plagiat, meniru, dan copy paste, dan juga terinspirasi. Di situ gue jadi kepikiran, boleh gak sih kita kalau lagi bisnis atau membuat sebuah karya itu meniru? Atau apa-apa itu harus original? Ya sebenarnya fun fact aja, kalau meniru dan plagiat itu beda. Bedanya apaan? Makanya gue bakal bahas di video ini. Jadi, apakah plagiat dan meniru itu boleh? Dan sebelum mulai gue peringatin buat nonton video ini sampai habis atau jangan di skip biar watch time gue gede. Enggak, tentu biar kalian gak asal komen di video ini, karena masih banyak aja tuh gue lihat di komentar-komentar yang udah sok tahu duluan, padahal mah udah gue lurusin di videonya gitu. Pokoknya kelihatan banget lah belum full nonton videonya. Sebelumnya gue pengen bilang kalau meniru dengan plagiat itu beda. Meniru sendiri secara ilmiah berarti suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Lalu bagaimana dengan plagiat? Menurut KBBI, plagiat memiliki arti pengambilan karangan yang berbentuk pendapat dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Gimana? Udah kelihatan bedanya? Jadi intinya meniru itu sifatnya yang alami. Dan untuk plagiat secara arti aja udah mengarah ke tindakan kriminal. Tapi masih aja ada tuh orang yang banyak salah artiin kalau dua kata ini sekilas sama. Padahal mah plagiat ini sendiri memiliki arti yang lebih dalam. Dan plagiat atau plagiarisme ini memiliki banyak jenis, salah satunya ya proporsi yang dijiplaknya gitu. Dan proporsi ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama itu menjiplak 30%, kategori kedua menjiplak di atas 30% sampai 70%, dan kategori yang berat itu meniru hingga 70% lebih. Tapi tetap aja, mau berapa persen pun itu hitungannya plagiat karena masih menganggap kalau karyanya ini punya sendiri tanpa menyebut pemilik aslinya. Bagaimana dengan kata terinspirasi? Terinspirasi sendiri beda banget sama kedua kata tadi. Menurut KBBI aja, terinspirasi artinya adalah ilham atau terilhami, yang maknanya itu adalah seseorang yang melakukan sesuatu dan saat itu juga mendapatkan sesuatu dari pikiran kita, atau sama halnya dengan penyemangat. Intinya mirip-mirip motivasi lah. Jadi, setelah mengetahui arti-arti tadi, apakah semua hal tadi itu boleh dilakukan? Pertama-tama gue mau jawab, apakah meniru dalam bisnis atau membuat karya itu boleh? Jawabannya, iya. Dengan catatan memberi pembeda atau ciri khas sendiri dalam bisnis atau karyanya gitu. Ya kalau ngomongin hal-hal yang berbau meniru dalam sebuah bisnis itu, contohnya ya banyak. Salah satunya ya Indomaret dan Alfamart. Mas ngapain sih mas? और तो जब मैं सबसे पहले बात करें बारिश को और सैलाब भी हो रहा है मेरे कहते हैं कोई फसल के मकान बन गया है तो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बाद यहाँ पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी दरियाफ्त हो चुकी है और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। इसी हवाले से जब हमारे इलाका मशीनों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जिला इंतजामिया की तरफ. Alfamart sendiri secara konsep dari bisnisnya emang sudah jelas-jelas mirip banget sama Indomaret. Bahkan untuk survei tempat buka toko aja Alfamart selalu ngikutin Indomaret gitu. Makanya kalau kalian lihat Alfamart pasti selalu dekat dengan Indomaret, bahkan sebelahnya gitu. Tapi apakah itu plagiat? Ya enggak. Kenapa? Ya karena branding dari kedua brand itu beda gitu. Dari segi warnanya, promo barang jualannya, logonya, namanya, cara pelayanannya itu beda semua. Mau contoh yang lain? Ya Indomie sama mie sedap. Walaupun mereka jualannya sama, yaitu mie instan, tapi ya brandingnya beda. Dan kenapa ada orang yang mau niru suatu brand yang lebih besar atau yang udah besar? Kenapa nggak mau buat original aja gitu? Pertama, tentu saja resikonya kecil karena marketnya udah ada gitu dibanding sama orang yang berinovasi. Dan kedua itu pasarnya itu lebih pasti. Ya karena pasarnya aja udah dibentuk oleh inovator pertamanya gitu. Jadinya kita tinggal mengembangkannya dengan lebih baik lagi. Bagaimana dengan karya? Untuk karya contoh paling simpelnya konten di YouTube. Banyak banget orang yang niru konten channel yang views atau performanya itu udah tinggi gitu, dengan harapan bisa berhasil kayak si YouTuber gedenya gitu. Contoh paling simpel ya Milhia.
Yap, kalian pasti tahu lah Milhia ini. Milhia ini revolusioner konten gaming dengan editan yang banyak teks atau subtitlenya. Dan gara-gara Milhia ini naik channelnya, banyak banget orang yang niru kontennya Milhia ini. Mulai dari segi editannya, thumbnailnya, judulnya, segala macamnya lah. Dan itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau menirunya keterlaluan itu baru namanya plagiat. Dan ya, bagaimana dengan plagiat? Tentu saja karena makna dari plagiat ini aja udah mengarah ke tindakan kriminal. Berarti gue bilang apakah boleh atau enggak? Jawabannya udah pasti enggak. Kenapa? Plagiat ini ya sebenarnya udah banyak peraturan yang ngelarang gitu. Karena ya jahat aja orang udah bikin karya atau bisnis yang besar malah diplagiatin. Inilah alasan kenapa Muntun dituntut oleh Riot. Dalam bisnis perkembangan video game atau game development, meniru itu hal yang biasa dan gak apa-apa gitu. Contohnya banyak banget. Kalian tahu Candy Crush atau Subway Surfer? Yap, tiruannya udah banyak banget di Play Store. Atau game Battle Royale PUBG. Yap, udah banyak banget tiruannya, bahkan ada yang keterlaluan nirunya. Atau ada lagi game MOBA, Dota atau LoL. Ya udah banyak juga yang ngambil genre yang sama yaitu. Terus, kok ada banyak developer yang nuntut sana sini? Ya karena ini namanya kasus plagiat atau menirunya itu udah berlebihan. Contoh yang paling terkenal ya tadi Riot nuntut Muntun gara-gara game MLBB-nya yang banyak banget environment-nya yang terlalu ngikutin atau mirip dengan environment yang ada di League of Legends. Mulai dari trailernya, splash art-nya, model hero-nya, fiturnya, segala macamnya lah. For 10 years, the rage in my heart has never gone out. Give you a chance to release the depression. Ketenaran, hal yang sangat mencolok. Dan emang kasus nuntun ini cuma Riot sama Muntun doang? Enggak. Contoh satu lagi, waktu dulu ada developer PUBG itu nuntut NetEase karena game Rules of Survival-nya yang mirip banget sama PUBG gitu. Jadi intinya meniru itu boleh, mau itu dalam berbisnis ataupun dalam berkarya. Karena ya tadi resikonya kecil dan pasarnya udah pasti ada gitu. Tapi jangan sampai berlebihan sehingga malah bisa dibilang plagiat. Dan harus memberi inovasi sedikit, mungkin bahkan banyak, walaupun dasarnya meniru gitu. Terima kasih telah nonton video ini. Mana? Udah paham kan bedanya plagiat dan meniru? Dan kalau menurut kalian gimana? Apakah boleh meniru karya atau bisnis orang lain? Atau harus buat karya yang original aja? Silahkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Dah.